Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Adam, biasa disapa dengan Rudi. Saya beralamat di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Saya petani, saat ini saya menggeluti profesi sebagai petani hidroponik. Sebelum saya berkebun hidroponik, karir bertani saya mulai sejak 2016. Tepatnya saat itu saya berhenti dari kantor, dan alasan saya untuk menggeluti profesi di bidang pertanian adalah saya ingin mandiri, bahwa bisnis pertanian itu sejauh ini sangat prospektif, dan sepanjang manusia masih makan, maka produk-produk pertanian itu masih sangat dibutuhkan. Untuk itulah pada saat 2016 itu saya memutuskan berhenti dari kantor, sebuah kantor besar, perusahaan besar, kemudian saya menggeluti profesi sebagai petani. Di 2016 saya memulai karir bertani saya dengan metode pertanian konvensional, di mana pada saat itu saya masih membudidayakan tanaman seperti tomat, cabai rawit, cabai keriting, timun, jagung manis, dan lain-lain. Harus diakui, pertanian dengan metode konvensional cukup berat bagi kami, karena memang selain budidaya yang cukup menguras tenaga, juga karena sistem pertanian yang masih sangat bergantung pada cuaca alam, di mana kalau dia panas, ya panas sekali. Kalau musim hujan, ya bedengan tergenang dan ancaman kegagalan masih sangat potensial tinggi. Dari 2016 ke 2018 saya menggeluti itu kurang lebih 2 tahun. Kemudian pada 2018 ada satu kejadian besar di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Ada tsunami dan likuifaksi di sana. Saya menjadi relawan. Di sanalah saya bertemu dengan teman lama yang juga petani, sama-sama petani. Beliau berdiskusi dengan saya, berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang pertanian yang saat itu beliau geluti, yaitu pertanian hidroponik. Dari diskusi itu kemudian berkembang. Akhirnya saya tertarik dengan pertanian metode hidroponik. Dan sekembalinya setelah kurang lebih setahun saya menjadi relawan di sana, di kota Palu, sekembalinya di Gorontalo, saya perlahan-lahan menyulap kebun konvensional bedengan saya menjadi kebun hidroponik. Memulainya dengan bertani sayuran daun, ada selada, ada pakcoy, ada kailan, kangkung, dengan sistem NFT pada saat itu. Nah, pada saat itu juga membangunnya tidak instan. Harus saya akui tidak instan, karena memang pertanian metode konvensional dengan pertanian hidroponik berbasis teknologi itu cukup jauh range perbedaannya, di mana pertanian hidroponik mengusung prinsip-prinsip pertanian presisi, karena dia sudah berbasis teknologi, segala sesuatunya ditakar, dihitung, dikalkulasi, dan kemudian kita terapkan secara bertahap. Saya contohkan misalnya pada saat itu saya nanam selada, saya memulainya dari 100 lubang tanam sebagai awal saya belajar. Saya belajar di YouTube, di Google, ada beberapa mentor saya juga di Jawa lewat online. Saya bertanya, bahkan pada satu kesempatan saya sedikit rezeki, saya keluar kota, kemudian belajar singkat selama seminggu di kota Makassar, belajar tentang pertanian presisi berbasis teknologi. Dari pengetahuan itu akhirnya saya terus belajar, dan dari yang 100 lubang tanam kemudian meningkat jadi 500, jadi 1200, dan alhamdulillah sekarang kurang lebih untuk sayuran daun saya memiliki kurang lebih 6.000 lebih, atau kurang lebih 7.000 lubang tanam yang aktif,
dan terus dipanen secara kontinu, dan saya penuhi kebutuhan masyarakat maupun retail, supermarket, hotel, restoran, dan konsumen-konsumen perorangan baik di dalam Gorontalo maupun ke beberapa daerah tetangga seperti Palu, Manado, bahkan hingga ke Papua. Dari waktu ke waktu alhamdulillah terus bergulir, terus belajar, saya tingkatkan kualitas, kuantitas maupun kontinuitas produksi, supply. Dan tiba pada 2019, sepertinya mulai membuahkan hasil. Beberapa kebun mitra kami terbentuk. Mereka membudidayakan tanaman yang sama seperti selada, pakcoy, kailan, kangkung, kale, dan beberapa varietas sayuran daun yang lain. Dan akhirnya pertanian hidroponik mulai dikenal dan mulai mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat, terutama di zaman pandemi corona, di mana sistem imun itu di kita yang disasar oleh virus corona ini, maka produksi sayuran hidroponik seperti selada dan lain-lain tadi itu justru menopang atau menambah sistem, memperkuat sistem imun kita. Disitulah alhamdulillah berkahnya berkebun hidroponik, di mana kita bisa pastikan produk-produk sayuran kita bebas pestisida, fresh, harvest by request, artinya dipanen sesuai permintaan, diantarkan langsung ke konsumen. Kita jaga proses pengepakan, kemasan, dan lain sebagainya, sehingga kami memastikan produk-produk yang dihasilkan dari pertanian hidroponik berbasis teknologi adalah produk-produk yang berkualitas dan daya tahan simpannya cukup lama. Alhamdulillah, kebun-kebun mitra terbentuk, semakin menjamur pertanian hidroponik sayuran daun di Gorontalo. Terbukti di kota Gorontalo ada beberapa belasan, bahkan mungkin puluhan kebun-kebun dari yang skala hobi, skala komersil, maupun skala industri. Mereka punya konsumen, dan alhamdulillah dari waktu ke waktu hidroponik mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Di 2019 pertengahan, melihat katakanlah begitu trennya konsumsi sayuran hidroponik, akhirnya saya mencoba melirik satu sistem budidaya hidroponik juga, tapi dengan produk yang berbeda. Akhirnya saya bismillah pada Juli 2021 kemarin, saya membangun satu unit, atau tepatnya 5 unit greenhouse untuk sayuran buah dan buah hidroponik yang saat ini saya tempati. Nah, di sini saya fokuskan tanamannya ke tanaman buah seperti melon. Ada juga nanti saya akan budidayakan stroberi. Ada juga nanti saya akan budidayakan anggur dan lain-lain. Namun untuk saat ini di greenhouse yang luasan kurang lebih 900 meter persegi, saya menanam ada melon, brokoli, pembangkol, lebak putih, dan lain-lain, beetroot juga. Sekarang kita lihat di samping kiri kanan saya, ada tanaman melon yang sudah berumur kurang lebih 30 hari setelah tanam. Insya Allah 1,5 bulan atau kurang dari 2 bulan depan, melon ini sudah bisa kita nikmati. Dan akan memenuhi beberapa pasar-pasar, retail-retail, dan supermarket serta hotel, dan juga konsumen-konsumen perorangan di Gorontalo. Dengan begitu, saya mencoba mengimbau ke masyarakat luas, ke teman-teman sekalian, ayo berkebun. Berkebun itu keren. Selain kita bisa mengeluarkan semacam hobi kita yang terpendam, menanam, merawat, tetapi kita juga bisa mengenal lebih jauh bagaimana produk pertanian itu yang petani budidayakan dengan berbagai kendala yang dimiliki, dan kita bisa menikmati hasilnya. Paling tidak kita manfaatkan dengan pertanian hidroponik, kita bisa manfaatkan lahan-lahan pekarangan, tidak cukup luas,
Tapi dengan hidroponik kita bisa memaksimalkan lahan pekarangan kita yang sempit menjadi ditanami, ditumbuhi buah-buah atau sayuran daun dalam jumlah yang cukup banyak, bisa dinikmati oleh keluarga, bahkan kita berbisnis di dalamnya. Di tanaman greenhouse hidroponik melon ini, saya menggunakan sistem drip system atau drip irrigation system, di mana sistem pemberian nutrisi atau pengairannya berupa tetesan-tetesan air kecil yang secara kontinu, dan kita atur pemberian nutrisinya atau penetasan nutrisinya itu sehari bisa sampai 5-6 kali tergantung pertumbuhan tanaman. Dengan begitu, suplai nutrisi atau suplai air terhadap tanaman itu secara kontinu dan terpenuhi. Saya didukung oleh tim kerja saya yang luar biasa. Ada 2 anak saya, ada 1 istri saya. Mereka menjadi bagian dari tim besar kebun kami yang dari awal, dari nol kita mulai hingga saat ini. Dan peran mereka luar biasa. Saya bersyukur atas nikmat itu.